menepati janji katanya. Saya bukan tidak menepati janji. Apa yang harus saya prioritaskan adalah di mana mami saya yang melihara saya dari kecil, walaupun bukan mami kandung ya, tapi dia yang pelihara saya dari kecil, netein saya dari kecil. Mama saya nggak bisa ngeluarin susu ASI. Itu yang asihin saya itu adalah mami saya, bukan mama saya. Mama kandung saya malah nggak ngasih saya ASI lebih dari 2 bulan. Jadi saya nggak datang itu bang, ya udah muncullah ide gila dalam hati saya, yaitu apa? Saya akan masuk Islam pura-pura. Dan dari kebencian, bukan kebencian ya, kasar kasar sekali kalau istilah kebencian. Dari apa yang membuat saya mencari tahu tentang Islam itu adalah hal-hal yang miring tentang Islam bang. Apa yang saya dapatkan sebagai seorang non-Islam adalah informasi-informasi yang miring tentang Islam. Gak ada yang benar tentang Islam. Iya tukang kawin, iya mohon maaf terong diiris-iris, iya mohon maaf asal teriak takbir meledak. Iya, penumpah cairan merah lah begitu. Iya, agama penghabis nyawa orang lah begitu. Nabinya begini, nabinya pokoknya Islamnya, kitab sucinya begini, begini. Pokoknya nggak ada yang benar. Yang paling parah lagi, yang masuk di otak saya itu adalah Islam itu kaitan eratnya dengan radikal-radikul, ya, dengan radikal. Jadi itu yang membuat saya langsung mencari tahu. Nah, saya pun masuk ke pondok pesantren, Bang Victor. Ini agak panjang sih, tapi ini udah setengah, sudah 80% cerita saya. Saya masuk ke pondok pesantren, Bang. Untuk apa? Untuk mencari tahu benar apa tidak pondok pesantren itu seperti yang dikatakan Saifuddin Ibrahim begitu. Ada yang mengatakan dulu Saifuddin Ibrahim belum masuk Kristen ya, belum murtad. Ada siapa itu? Yusuf Roni. Nah, Yusuf Roni dulu pernah mengatakan bahwa waduh, enggak, bukan Yusuf Roni, sorry, Ali Makrus namanya. Jadi Ali Makrus itu seorang Muslim yang kemudian mengatakan bahwa Islam itu, dia katanya dari mantan laskar jihad, panglima pula, mantan FPI, panglima pula, panglima. Terus dia pernah jadi laskar jihad katanya, padahal nggak pernah. Nah, dari ceritanya itu kebencian saya mulai muncul. Ditambah dengan kejadian-kejadian di tahun-tahun itu, kejadian bom Bali 1, Marriott, kemudian pokoknya kejadian-kejadian orang-orang yang mengaku Islam, yang KTP-nya Islam, tapi merusak Islam. Ya, orang-orang bajingan-bajingan yang perusak-perusak Islam itu akhirnya melancarkan aksi-aksi yang sangat tidak terpuji, yang tidak manusiawi, kemudian membawa nama Islam. Kebencian saya muncul di situ. Nah, saya cari tahu informasi yang dibilang oleh Ali Makrus itu benar enggak. Dan setelah saya cari tahu, mohon maaf saya datangi, maaf ya Ustaz Tahta, saya bukan lebih pintar dari Ustaz Tahta. Jauh ilmu saya dibandingkan Ustaz Tahta itu. Waduh, Ustaz Tahtanya di langit, saya berada di sumur bor. Ustaz Tahta di langit, saya di sumur. Jadi beda antara Ustaz Tahta dengan ilmu saya di dalam Islam itu ibarat langit dan sumur bor. Sayanya yang sumur bor, bukan Ustaz Tahta. Tapi mohon maaf Ustaz Tahta, saya dengan Ustaz Tahta lebih banyak saya masuk pesantren daripada Ustaz Tahta. Kenapa? Karena saya sampai 7 pesantren saya datangi. 7 apa 8 lah, lebih lah dari 7. Karena ada yang cuma sebulan, ada yang 2 bulan. Nah, tapi yang tahun-tahun itu mungkin sekitar 3 pesantren yang sampai tahun ya. Itu saya datangnya belajar Ustaz Tahta, mohon maaf. Ini jelek banget sebenarnya. Belajar agama Islam, mencari tahu agama Islam, tapi belajar sungguh-sungguh dong. Ustaz Tahta tahu dong tasrif, saya ya lulus ya, bolehlah nilai saya tentang tasrif. Ustaz Tahta mau ngetes tasrifan saya juga boleh. Nahwu dan soroh saya juga insya Allah boleh di sini kalau bilang saya nggak dari pesantren. Walaupun saya belajarnya itu munafik begitu. Maksudnya saya masuk di situ menyusup untuk mencari tahu Islam dari dalam. Dan apa yang saya dapatkan selama beberapa tahun, 7 tahun saya mencari tahu. 7 lebih dari 7 pesantren, di 7 tahun pula saya mencari tahu. Ada yang cuma 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Itu saya masuk ke pondok pesantren. Saya ambil daurah fikih, daurah hadis, saya masuk ke tafid, saya masuk ke alim tajribi, saya masuk semua. Untuk apa? Untuk belajar, sembari mencari tahu benar enggak informasi dari Ali Makrus terkait dengan miringnya pondok pesantren dan ajaran-ajaran Islam. Apa yang saya dapatkan? Ya, di 2 tahun pertama, 3 tahun pertama saya sudah dapat hidayah. Enggak sampai 7 tahun ya, tapi memang hampir 7 tahun itu saya mencari di pesantren-pesantren. 3 tahun itu, tahun ketiga pencarian saya di pondok pesantren, saya temukan justru apa?
bukan kelemahan, bukan keburukan, bukan orang yang melatih perang, bukan santri-santri yang sedang dipersiapkan untuk perang atau pengantin meledak ya, pengantin bim bom. Tidak, saya temukan hidayah di situ. Saya temukan bahwa apa yang mereka lakukan para santri adalah menangis tengah malam, melakukan sholat taubat dan sholat tahajud. Saya melihat ini sama seperti yang saya lakukan ketika saya memohon ampun kepada Tuhan saya di masa lalu. Lalu apa yang salah dari mereka? Saya coba mempelajari dengan ikhlas walaupun ada rasa munafik sedikit, yaitu ingin mencari tahu. Masih belum yakin. Apa yang saya dapatkan, inilah ajaran yang tidak jauh berbeda dan justru ini sangat luar biasa. Saya temukan lebih banyak dan saya akhirnya tahun ketiga, saya syahadat 2009, tahun ketiga yaitu 2012, saya kembali mengangkat jari telunjuk saya di atas kepala sembari berkata asyhadu bi anal muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mengatakan itu. Dari mana akarnya? Kenapa saya mencari tahu dan akhirnya bukan saya kembali membawa ilmu yang saya pelajari dalam Islam untuk menjadi bahan dalam misionaris, dalam tugas misi penginjilan, misi pelayanan. Justru saya tidak kembali. Kenapa? Karena jatuh cinta dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mohon maaf, ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau ada yang mengetahui Islam yang miring, mereka tidak melihat Islam yang sebenarnya. Atau mungkin melihat pada oknum-oknum tertentu yang malah merusak Islam. Ya, itu yang saya dapatkan. Sehingga saya pun akhirnya bersyahadat di tahun ketiga. Namun saya masih tetap melanjutkan pondok program daurah fikih saya sampai selesai, dan selesai daurah fikih saya pulang karena kakak saya minta saya syahadatkan. Ya, kemudian disusul paman, adik, ponakan saya. Jadi saya pulang dari pondok pesantren. Saya nggak selesai daurah hadis, Ustadz. Saya cuma daurah fikih selesai, tapi daurah hadis tidak. Jadi seperti itu ya. Akhirnya saya sampai hari ini dari tahun 2012 dapat hidayah, 2009 pura-pura sampai 2012 dapat hidayah, until now tahun 2024 saya masih tetap muslim. Dan alhamdulillah keluarga saya sudah 99% sudah masuk Islam. Silakan lihat ke VT di TikTok saya. Begitu Bang Victor. Jadi atas dasar ketidaksukaan kepada Islam. Kenapa? Karena media-media mainstream, media-media massa yang menebarkan kebencian terhadap Islam. Berita-berita yang tidak sebenarnya dari Islam yang bukan sebenarnya. Lalu saya kepo dan mencari tahu dengan maksud membawa ilmu dan penelitian saya terhadap Islam itu untuk bahan nanti kan akan saya pakai untuk penginjilan daerah-daerah transmigrasi, daerah-daerah terpencil. Karena kebetulan saya di Papua, paling banyak sekali di Papua itu adalah daerah transmigrasi Jawa. Yang mana orang-orang Islam daerah transmigrasi itu keilmuan tentang Islamnya itu sangat minim. Jadi saya ingin ke situ. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai ke situ, saya nggak kembali sampai sekarang. Begitu. Jadi tidak ada kebencian, ada masalah. STH dulu atau misionaris, pendeta atau misionaris, Ustaz? Enggak, saya enggak STH, saya misionaris saja. Oke, siap. Lulusan sekolah Alkitab, saya gembala ya, pernah jadi gembala. Itu foto saya. Atau silakan lihat lagi ke dalam akun saya. Kita muslim nggak pernah seuzon sama saudara. Enggak apa-apa, seuzon lebih baik. Karena jangan sampai ada mu'alaf. Bukan seuzon, tidak pernah berpikir berpucat. Ya, tapi kan orang Islam banyak kecolongan. Mohon maaf. Benar enggak? Iya, tapi banyak kecolongan. Saya buka. Entar dulu. Saya jelaskan dulu, Bang Romawi. Ya, kita debat di sini dulu. Anggap saja kita debat. Bang Romawi, gara-gara kita ndak suuzon dan dididik kita untuk husnuzon kepada setiap muslim atau setiap mu'alaf, ada mu'alaf bajingan yang akhirnya murtad lagi, lalu sekarang di gereja kerjanya adalah menjelek-jelekan Islam. Siapa dia? Namanya Pendeta Ronald Lambey, orang Manado, yang tadinya dia masuk Islam katanya karena hidayah, kemudian karena dia masuk Islam, rumahnya katanya dibekor, ya, dinyalahin, ya, dinyalain pakai api, ya, rumahnya katanya dihanguskan oleh orang-orang Islam yang ada. Padahal salah, istrinya yang bakar karena dia main perempuan.
Rumahnya Iya. dibakar istrinya. Orang Islam karena diajarin ndak suuzon, nggak cross check dulu, percaya aja, dikasih panggung lah si Ronald Lambey. Apa yang terjadi? Dia murtad lagi. Lalu sekarang dia jadi apa? Pendeta mantan ustadz. Keren, top. Populer dia di gerejanya dengan sebutan pendeta mantan ustadz. Padahal dia cuma masuk Islam nggak sampai 2 tahun. Itu pun ngajinya jelek, nggak ngaji, nggak paham fikih, nggak paham apa-apa. Itu pun dia masuk Islam dengan alasan dusta, yaitu tadinya rumahnya katanya dibakar oleh orang Islam karena dia mempelajari Al-Quran. Padahal orang Kristen katanya yang bakar. Padahal bukan orang Kristen yang bakar. Yang bakar itu istrinya. Karena apa? Dia main perempuan. Kata siapa? Kata seorang ustadz pekerja mu'alaf, pemerhati mu'alaf di Kota Bitung, yang setiap hari membuntuti dia dan bahkan meng-cross check informasi tentangnya secara detail, dan bisa dikatakan informasinya A1. Jelas, informasinya jelas. Nah, makanya Islam husnuzon, nggak boleh suuzon. Tetapi jangan lupa ada satu gerakan atau satu tindakan, ada satu sikap yang mirip suuzon tapi bukan suuzon. Namanya apa? Waspada. Ya, siap. Iya bang, ini. Jadi jangan langsung percaya. Cari tahu saya dulu. Jangan sampai saya dusta. Saya kan ada pengecualian sama Bang Filipus kan kita. Iya kan karena saya udah lama, tapi nggak usah semua mualaf juga langsung. Oh iya bener ya. Cross check, nggak apa-apa. Jangan sampai dusta, akhirnya itu akan menjadi batu sandungan terhadap dakwah Islam. Ternyata ditemukan enggak. Kalau saya alhamdulillah dari tahun 2016 saya sudah podcast dengan Ustadz Insan LS Mokogita langsung di studionya di Kelapa 2 Depok. Dan sebelum podcast dengan Ustadz Insan LS Mokoginta rahimahullah, saya sudah didatangi langsung oleh Ustadz Insan di rumah saya di Manado. Dicek benar enggak lulusan sekolah Alkitab, angkatan berapa, siapa saksinya, mana orangnya, dan benar enggak dia pernah bekerja sebagai seorang pendeta. Setelah sudah, barulah informasinya lengkap dihimpun oleh tim dari Infak Dakwah Center atau IDC dan Ustadz Insan dengan Yayasan Dakwah Mu'alafnya. Informasi oleh wartawan yang wah masya Allah hebat lulusan perguruan tinggi penyiaran yang hebat. Mereka datang para jurnalis untuk meng-cross check keterangan sebelum dibawa ke Jakarta, dan akhirnya saya dibawa ke Jakarta untuk ngisi podcast sembari belajar sama Ustadz Insan selama beberapa tahun. Saya tinggal langsung di rumah Ustadz Insan. Jadi Ustadz Insan hati-hati sewaktu hidup, kalau ada mu'alaf dia cross check dulu baru kemudian dia ajak bersaksi. Nggak sembarang orangnya. Jadi dia ngajari saya untuk tidak suuzon, ya, tetapi harus tetap waspada terhadap mu'alaf. Begitu bang. Demikian. Sampai sekarang belum ada ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, bukan alhamdulillah, insya Allah sampai kiamat pun mereka akan cari tahu tentang apa yang saya saksikan hari ini. Mereka nggak akan menemukan kalau Filipus Kristian dusta. Karena dari 2016 until now 2024 saya bersaksi dengan kesaksian yang sama, sudah di cross check. Bahkan Bunda Paulus Ariance, seorang mu'alafa dari Papua, sudah langsung ke sekolah saya ketemu sama rektor sekolah Alkitab saya. Dan dia mengkonfirmasi benar keterangannya. Saya lulusan dari sekolah Alkitab. Tadi yang ditanyakan rektor ini Ustadz, kenapa meninggalkan Yesus? Iya, meninggalkan Islam gitu. tadi kan. Iya, meninggalkan Islam kan tadi karena tadi tidak ada kebencian sama Kristen, justru ada rasa ketidaksukaan kepada Islam dan berita-berita miring terhadap Islam. Lalu setelah saya cross check, justru tidak saya temukan hal itu, malah berbanding terbalik dari berita yang saya terima selama itu. Demikian abangda kakandaku Victor apa ya? Oke, siap kawinian. Oh kawinnya tuari kurek co, berarti tuari kurek co. Kegalakan rumah bahasa toh tua maleos toh. Nah ini kayaknya saudara saya ini, keluarga saya ini. Ya, sama saya Pentekosta juga, Bang Filipus. Allah ya syukurlah. Saya juga.
Jadi saya tidak memaksa untuk masuk Islam, tetaplah di situ, belajarlah Alkitab dengan sungguh-sungguh, Bang Victor. Insya Allah kalau memang saya nggak membenci Islam, saya Kristen tapi nggak sama, membenci Islam sama. juga. Sampai sekarang saya pun Di nggak sini nggak membenci ada, Islam. di sini kita nggak ada yang membenci kok. Iya, kita Iya. Kita nggak ada yang membenci agama Istri manapun. saya Islam, mertua saya Islam, keluarga saya banyak Islam. Ya, Ya. jadi saya seperti itu, sangat- Bang Victor. Ya, ya. Oke, ini kita sambut dulu ya kawan-kawan kita yang lain Islam. yang baru datang juga ya. Iya. Bang Sar, selamatkan malam Bang Sar. Selamatkan malam. Kok selamatkan malam? Bang Sar. Oh iya ya, save and rescue kan. Selamatkan malam. Iya. Iya. Nih. Ya, aku nyambung sedikit boleh ya? Oh boleh Dari boleh nasi tadi mau- iya boleh memang sekali, tadi banyak boleh, juga Bang. boleh. Kan Silakan tadi saya Bang Oten, banyak. silakan Iya, Bang. iya. Luar biasa nih ya. Ya saya ulangin pertanyaannya ya, saya ulangin dulu ya. Dari Bang Victor tadi, kenapa meninggalkan kekristenan? Nah silakan Bang Mantan Oten. Iya, iya. Aku luar biasa mendengar cerita Bang Filipus ya. Ya, walaupun awalnya dia pura-pura gitu ya, tapi akhirnya betul-betul ya, akhirnya menemukan agama yang benar ya. Karena menurut saya juga demikian Bang ya. Saya juga mantan Kristen Protestan, data saya ada lengkapnya, masih asli nih ya. Nanti bisa saya buktikan ya. Kenapa dikatakan tadi kita meninggalkan Kristen ya? Kenapa? Karena menurut saya ya, Yesus itu sendiri adalah Muslim menurut saya. Kenapa? Ajaran yang diajarkan Yesus adalah bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Dan saya ada mengamalkan satu ayat ya. Yohanes 10:14. Akulah gembala yang baik. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu juga aku mengenal domba-dombaku dan mereka pun mengenal aku. Nah itu. Nah pertanyaannya, siapa domba-domba Yesus? Ternyata domba-domba Yesus adalah sesuai dengan ya Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk kaum Bani Israel yang tersesat katanya. Bani Israel itu adalah orang tersesat sehingga Yesus diutus. Nah, dia mengajarkan ya Tuhan yang esa ya sesuai dengan Yohanes 17:3 dan juga menjalankan firman Tuhan ya. Yohanes 17:8. Nah, itulah yang membuat saya tergugah dengan ayat itu. Ya, kalau mengenal Yesus harus mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu apa? Dia seorang yang patuh terhadap hukum Taurat. Apa katanya? Tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku, walau langit akan runtuh. Artinya sampai kiamat pun hukum Taurat itu tetap berlaku. Nah, beberapa poin hukum Taurat yang saya simak ya, yang saya dapati misalnya babi haram ya. Dulu saya pemakan babi ya, gitu kan? Dan juga Yesus berpuasa ya kan? Hukum Taurat juga itu. Bahkan Yesus juga berzakat. Saya simak ya, saya dapat datanya. Yesus itu adalah seorang Muslim ya. Dia menjalankan 5 rukun Islam malah ya. 5 rukun Islam itu juga termaktub dalam hukum Taurat. Misalnya syahadat Yesus ya, sesuai dengan Ulangan 6:4 itu hukum Taurat. Yesus di Yohanes 7:3 ya kan. Juga berpuasa katanya. Imamat 23:26. Imamat ini juga hukum Taurat. Otak kalian itu semua. Ya sabar, jangan kejang-kejang. Iya, Yesus otak berpuasa di itu salah Matius 4 semua ayat ini. 2. Ya, sholat. Ya, bilangan 20 ayat 6. Sholat di mana Sampai sholat? bilangan 26 ayat 22. Yesus di Matius 26 ayat 39 di perjanjian barunya ya, Kondusif, gitu kan. kondusif, Sar. Nanti dibantah sebentar ya, Iya. Sar ya. Jangan kejang-kejang lah Sarmannya. Kau ini pengikut Paulus. Saya bisa buktikan datanya Anda ini bukan pengikut Yesus. Arah saya nanti ke situ ya. Berzakat. Ternyata hukum Taurat juga. Ulang 15 ayat 8 ya. Yesus di Matius 6 ayat 4-nya. Soalnya haji. Coba ya. Keluaran 23 ayat 14 itu Mekah, bicara Mekah. Mazmur 84 ayat 6 itu Bakar atau Mekah. Ternyata ketika Yesus dicobai iblis di kota suci itu, kota suci Mekah, kita bisa buka data nanti ya. Bait Allah itu Baitullah. Jadi itulah ya yang membuat saya tergugah. Bahkan kalau saya awal saya mendapat idenya begini kan kawan ya, sedikit saya jelaskan ya. Saya ya, waktu itu ada kerjaan rutin ya setiap hari bersama seorang teman saya Muslim waktu saya masih Kristen.
Nah, setiap azan saya pasti mengantarkan dia ke masjid. Tiap hari. Jadi saya cermati gitu ya. Ketika masuk ke masjid, dia itu buka sepatu, bahkan tidak langsung masuk gitu. Sebelah dulu cuci tangan semua, berwudu gitu kan. Jadi setelah tiap hari gitu timbul pertanyaan tanya sama dia gitu. Nah, hal yang sama saya berpikir, kami dulu ke rumah ibadah bebas, sebebas-bebasnya pakai sepatu. Bahkan saya pernah melihat ada seseorang ya, ketika menginjak, mohon maaf, kotoran, itu fakta ya. Dia hanya dilap-lapnya dia serumput itu, dia langsung masuk itu. Beda dengan saya. Makanya saya situlah terbelik saya, kok beda gitu. Karena saya cermati juga ada nasi dia masuk ke sini, aku itu buka kaki, cuci muka juga sama seperti Islam dilakukannya. Jadi itulah ya yang membuat saya tergugah. Bahkan juga saya telisik lagi, misalnya dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu kata pun Yesus mengaku diri Tuhan. Nah, ini kenapa dikatakan doktrin saya dulu kalau salah adalah Allah, Anak, Roh Kudus. Nah, dikatakan Yesus anak Allah, Anak, Roh Kudus, atau Allah Putra Roh Kudus. Tapi kenapa dikatakan lagi oleh teman-teman Yesus itu Allah? Ini blunder. Bahkan ketika selalu terjadi perdiskusian ya, selalu ya mentok ujung-ujungnya, nggak ketemu. Dikatakan anak Allah, tapi dia ngaku anak manusia, ngaku hamba, ngaku domba. Di mananya Allah? Makanya saya kalau selalu diskusi sama teman-teman Oten, saya katakan gitu, Yesus itu apanya Allah? Kemanusiaannya kan ya, rohnya, roh Allah ya. Nah, tadi juga muncul di dalam diskusi ini kan, roh Allah. Ternyata juga kita punya roh Allah dari Tuhan. Berarti kita semua Allah. Jadi begitulah selalu ya terjadi dalam diskusi, tetap nggak pernah ketemu diskusi sama teman-teman Kristen. Mereka lebih mengandalkan doktrin atau iman. Ternyata iman mereka bertabrakan dengan Bibelnya sendiri. Nggak pernah satu kata pun saya baca di Bibel Yesus itu mengaku anak Allah. Allah. Akulah Tuhan Allah. Nggak ada satu kata pun. Kalau anak Allah itu banyak. Kalau bicara anak Allah itu makna metafor ya, alegoris. Musa juga anak Allah, Daud, Salomo semua anak Allah, dan ada datanya. Bahkan kita juga manusia anak Allah. Yohanes 1:12. Jadi menurut saya ya, teman-teman Kristen ya menolak Bibel sendiri, menabrak Bibel sendiri. Jadi itulah dari saya sedikit, artinya teman-teman Kristen ini mohon maaf ya, bukan saya menghujat ya, tapi faktanya memang mereka ini bukan pengikut Yesus. Justru menurut saya mualaf ini, justru sayalah saat ini pengikut Yesus, yang cinta Yesus. Jadi itu ya, udah saya terima kasih. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau menanggapi. Ya, saya juga sebenarnya begini, saya juga kalau ada pribadi Yesus di Al-Quran mungkin juga saya Islam. Cuman masalahnya kan saya menemukan pribadi Yesus ini di Alkitab saya, Alkitab orang Kristen. Jadi walaupun Alkitab ini dibilang tidak sinkron, tidak banyak ini kekurangannya, tapi justru di dalam Alkitab ini saya menemukan pribadi Yesus, saya mengenal Yesus Tuhan itu dari Alkitab. Saya tidak memahami Tuhan. Mengenal pribadi Yesus dari mana, Bang? Dari Alkitab. Pribadinya dia jadi Tuhan itu di mana? Abang belajar dari mana? Nah itu dia. Saya juga, semua orang Kristen mungkin juga kalau mau disuruh menjelaskan juga sulit untuk dijelaskan, karena memang kita ini di Kristen yang saya pahami bahwa kita bertumbuh dari pemahaman ke pemahaman lagi ke semakin disempurnakan di dalam iman ya Kristen. Jadi itu yang membuat kita bukan di gereja ataupun dimanapun, tetap kita tidak pernah disuruh untuk cuman sekedar mengetahui pengetahuan saja, sebatas mengetahui tentang Yesus.
tapi kita lebih ke kehidupan Yesusnya, kehidupan pribadinya itu yang hidup di dalam pribadi Kristen ini, orang-orang Kristen itu yang lebih diutamakan di dalam pengajaran-pengajaran Kristen di gereja, di acara-acara kerohanian seperti itu, Bang. Jadi memang susah ya kalau mau bicara membandingkan dengan Islam yang lebih ke pengetahuan yang secara logikanya itu memang tidak bisa disamakan jadinya. Iya. Makanya berbeda. Justru terbalik dong. Kalau di dalam Islam itu nggak ada Tuhan itu bisa dilogikakan, nggak kayak di Kristen gitu loh ya. Jadi terbalik. Jadi dosa ini ya. Jadi begini Bang, Anda mengatakan mengenal Yesus itu pribadinya itu dari Alkitab saya. Ya pribadi yang mana yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah pencipta? Pribadi yang mana gitu loh. Kalau Anda berbicara tentang Yesus yang ajaran dari Romawi ya, memang ada dikatakan, tetapi bukan pengakuan dari Yesus itu sendiri, tetapi pengakuan dari seseorang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus ya, yang tidak pernah menjadi murid Yesus, yang mengatakan Yesus itu Tuhan gitu loh. Itu pun jauh setelah Yesus itu nggak ada di dunia. Siapa? Paulus, Roma 14 nomor 9. Kalau berbicara tentang Yesus ya, kalau nama Yesus ini kan Yosos kan, Anda mengenalkan Yosos dari Yunani kan gitu. Tapi kalau Yesus yang sebenarnya kan Isa ya kan, Yeshua HaMashiach ya kan. Kalau menurut orang Yahudi beda lagi sama orang Kristen. Yesus itu siapa? Beda lagi pemahamannya antara Yahudi sama Kristen lagi. Kristen dari Yunani, ajaran dari Yunani beda lagi gitu loh, beda lagi. Jadi pribadi yang, tetapi poinnya sama, orang Yahudi tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, jangankan jadi Tuhan, sebagai Mesias saja tertolak. Itu pribadi Yesus kalau ditanya kepada orang Yahudi gitu loh. Pribadi anaknya Nabi Isa, anaknya Bunda Maria itu satu-satunya yang mengangkat derajatnya itu hanya di Muslim kalau berbicara tentang pribadinya gitu loh ya kan. Nah, Anda ini kan mendapatkan seolah-olah saya mengenal pribadi Yesus itu dari Bible kan, dari ajaran dari Yunani kan, dari Paulus kan begitu. Yesus ala Paulus kan. Nah, pribadi yang mana yang mengatakan bahwa anaknya Bunda Maria itu jadi Tuhan? Itu pribadi dari ajaran Yesus yang mana? Itu loh Bang. Jadi kalau berbicara tentang pribadi ya, pemahamannya orang Yahudi sama Kristen aja beda tentang anaknya Bunda Maria gitu loh, Bang. Boleh saya memberikan pendapat? Lanjut. Ustaz Tanta monitor Ustaz. Saya mau memberikan pendapat. Silakan Ustaz, silakan. Oke. Ya. Tidak Mau akan diskusi ya? beragak. Ya. Mau diskusi apa nanti mau bertanya? Menanggapi tadi argumen-argumen yang mualaf itu. Oh ya, oke. Lanjut. Iya. Jadi gini, kalau kita memeluk suatu agama harus kita pelajari dari kitabnya. Ya. Hindu ada kitabnya, Buddha ada kitabnya, Islam ada kitabnya, Kristen ada kitabnya. Jadi kalau kalian berpedoman dari Alkitab menjadi ke Quran, sedangkan di Quran tidak ada nama Yesus. Ya, yang ada Yesus di dalam Alkitab, di dalam Quran nggak ada. Jadi kalian mau mempedomani, menguatkan untuk masuk Islam dari kitab Alkitab, itu tidak benar. Ya, jadi kalau kalian mau mempelajari agama kalian, pelajari dari kitab kalian sendiri. Jangan berpedoman dari kitab lain. Ya, sedangkan Yesus sendiri tidak kenal dengan Muslim, tidak kenal dengan Islam. Yesus abad pertama, sedangkan Islam abad ke-7 muncul. Jadi dia tidak kenal. Ya. Jadi kalau misalnya dia berpuasa, dia disunat,
dia tidak makan babi, itu dasar dia dari tradisi orang Yahudi, ya, tradisi agama orang Yahudi itu yang dibawakannya, bukan dari Muslim, bukan, ya. Jadi ada denom-denom yang membawakan sifat daripada Yesus ini dan ajarannya Yesus ini banyak, ya, seperti Advent tidak makan babi, Advent tidak disunat, dia disunat, Advent melakukan puasa dan sebagainya. Jadi masih banyak yang mengikuti ajaran-ajaran. Kenapa orang Yahudi tidak mengenal Yesus? Ya karena dia di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dia mengambil rupa manusia. Ya, dia mengambil rupa manusia. Tidak, walaupun dia sebagai Allah, tetapi tidak mempertahankan dirinya menjadi Allah. Jadi dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Itu alasannya. Jadi saya harapkan sama kalian jangan berpedoman kepada Alkitab untuk mendalami agama kalian. Ya. Jadi kalau kalian bawakan Yesus, nama Yesus saja nggak ada di Al-Quran. Jadi saya ingatkan ke Kristen, jangan sampai mentuhankan Yesus pakai Bible ya. Nanti berhadapan dengan tahta nanti. Alhamdulillah. Saya kira Ustadz saya tadi tidak monitor ini. Iya, jadi Bang Sar, tadi Bang Sar, aduh ngomong kemana-mana Bang Sar ini. Kenapa? Dia kan mengarah ke saya, boleh saya bantah? Sebenarnya kalau dari pernyataannya bukan mengarah ke Bang Mantan sih, tapi Bang Mantan silakan aja. Kalau dibilangnya tidak ada, ternyata ya kalau kita buka ya, saya buka data ya, ternyata ya Bible mereka dulu bukan Yesus. Saya buat data ya. Entah kenapa sekarang mereka ini korban LAI. Izin host, silakan host. Host, Pak Ustadz. Nah, ini dari sabda juga ya. Kalau kita buka Matius 1 ya, silsilah Yesus adalah Isa Al-Masih loh. Kenapa sekarang bisa berubah jadi Yesus? Dari mana muncul Yesus? Jadi jangan Anda bilang nggak ada. Nah, kalau kita buka lagi di salib Yesus ya, salib Yesus. Ya. Makanya Anda jangan tutupi kebenaran. Saya buka data ya. Mana Y-nya? Dari yang jelas saya ambil ya. Itu tulisannya Indri. I. Nah dia. Oh, nggak muncul Itu sini. pertama-tama datang ke Indonesia diterjemahkan oleh kebanyakan yang fakta disalib. Fakta disalib, kita bicara fakta disalib. Yang dari Islam. Itu I. Ini. Di bahasa Indonesia. Ini disalib itu tulisannya I atau I. Yo, nih, ini I itu I. Kalau Yesus dari mana muncul Yesus ya? Kalender juga kenaikan Isa Al-Masih. Itu iya, kalender ada gereja Isa Al-Masih. Coba Anda buka. Biasa tuh. Makanya sekarang ini rencana mau dirubah di kalendernya itu kenaikan Yesus. Mana bisa Anda rubah ini? Ini udah ketentuan dari kalender mau dirubah. Iya, jadi itu penerjemahan dari Muslim itu. Sir, tadi kamu bawa Muslim, bawa apa? Saya tanya sama kamu. Apa? Kamu kalau nggak ngerti Muslim, dasar ngomong. Saya tanya sama kamu. Tuhannya kenapa nggak saya ngerti? Saya ngerti Muslim, Islam saya ngerti. Siapa? Saya tanya sama kamu. Apa? Tuhannya Nabi Ibrahim siapa? Saya tanya sama kamu. Tuhan Nabi Ibrahim. Elohim. Bukan Yesus. Yesus itu dia berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Sisipan tuh, sisipan. Firman itu menjadi manusia. Ngerti nggak? Iya. Tunjukin saya dalilnya. Tunjukin Elohim saya. mau jadi manusia di dalam perjanjian lama. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia.
Ya. Tunjukin, iya, itu kan firman. Iya. Nggak Dia ada di itu situ dikatakan Tuhan. Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Tunjukin Kalau dia saya tidak punya dalilnya firman, Tuhan dia di tidak perjanjian sempurna. lama mau jadi manusia. Nah, iya, Firman menjadi manusia. Yohanes 1 Tunjukin ayat saya 14. dalilnya Tuhannya Nabi Musa mau jadi manusia. Tunjukkan itu ke perjanjian lama. Di mana perjanjian lama? Yahweh. Di Tunjukin dalam saya dalilnya Yahweh itu, aku Yahweh mau jadi manusia. aku jadi manusia. Aduh, gimana sih? Nggak langsung Iya. kita mentahkannya Setelah dari yang perjanjian baru dia baru berinkarnasi. Iya, begini aja. perjanjian baru Inkarnasi itu kan itu konsep kitabnya orang pagan. Kristen. Kalau perjanjian lama masih Iya, utuh dia. kalau di dalam Bible ya, Tuhan yang menjadi manusia itu ajaran dewa. Ajaran pagan tuh. dewa, Itu kan dewa pendapatmu. gitu loh. Yang turun Ajaran dalam dewa. rupa manusia Nggak itu ada adalah dewa di Theos ajaran atau dewa dewa. dimasukkan di Alkitab. Kalau Tuhannya orang Yahudi Ada. nggak pernah Di tuh dalam Alkitab ingin tidak menjadi ada manusia, karena dimasukkan dikatakan, ajaran dewa. Ya, Oke. di dalam Alkitab Sar. tidak ada diajarkan ajaran dewa. Oke, Sar. Rendahkan hatimu ya. Saya punya data Bible Vatikan ya. Nih, Vatikan resmi ya. Punya data Bible apapun kamu Sabar itu. kau. Enggak kok bantah ini. Ini Iya. Vatikan Data tertua di apa? dunia. Ya, di sini sangat jelas dikatakan ini himno Platonis yang kau bawakan data itu. Yohanes 1:1 sampai dengan 1:18 itu adalah himno Platonis. Ayat sisipan. Nih, saya buat datanya. Sisipan. Iya, ini Nggak Bible usah berkata. mengarang-ngarang kitab orang Iya, lain lah. Kok ngarang-barang? Ini Bible berkata, ini Vatikan punya berkata nih. Iya, Yohanes ini semua 1:1. firman Allah. Yohanes 1:1 Ya. sampai dengan 1:18 himno Platonis. The prologue state Iya. the main name of the gospel. Itu like asli. the run. Tuh, Itu asli Christian Rasul himno. Yohanes. Ini Christian himno. Rasul Yohanes. Christological hymnus. Ini adalah ayat ini adalah karya lepas seorang Philo ya, yang syair dia berupa syair yang dijadikan pembukaan di prolog ini, di prolog the state di pembukaan di Bible Yohanes. Yang aslinya itu muncul adalah Yohanes 1:19. Ini sisipan, bro. Ini Vatikan punya bicara. Iya. Iya, jadi Semua nanti itu dalam Alkitab itu firman Allah. Kalaupun Bang, nanti ada bukakan Bang seperti kalian ada tafsiran-tafsiran, Bang Andi, itu beda. bukakan Kisah Para Rasul 14 nomor 11 Alkitab Sabda Para Rasul. KPR KPR 14 nomor 11. KPR 14 Iya. nomor 11. Jadi dasar dari SAR ini saya lihat ya, saya lihat yang mengosongkan diri dalam rupa manusia ya di Filipi 2 nomor 6 Dewa ya. Dewa Zeus. Dalam rupa manusia, dalam rupa Tuhan, tidak mengaku setara dengan Tuhan sebagai pemilik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri menjadi serupa dengan hamba ya di Filipi 2. Ya, kita lihat apakah Tuhannya orang Yahudi yang turun dalam rupa manusia atau Theos dalam perjanjian baru atau dewa dalam perjanjian baru. Gitu ya. Karena kalau kita merujuk Tuhannya orang Yahudi, Orang Yahudi lihat, memang nggak mempercayai sabar. Yesus. Karena kalau sabar. Iya, jangan campur-campur Yahudi dengan Kristen. Sabar. Karena Ya, kalau beda. kita lihat di 2 Tawarik 6:18, Tuhannya orang Yahudi itu tidak mungkin berdiam dengan manusia ya di atas bumi. Bagaimana? Tapi benarkah Tuhan ingin berdiam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang kau dirikan. Artinya Itu di sini makanya dia mengambil rupa manusia. Sabar. Ya, firmannya menjadi manusia. Sabar. Artinya Enggak usah ketika kamu, dikatakan saya hafal langit itu dan semua. bumi saja, sabar. Enggak usah Artinya, rombak-rombak kitab itu. sabar, sabar. Artinya, Enggak usah. sabarlah. Roh Kudusnya ditenangkan dulu, Kau Sar. menyelewengkan firman Allah. Sabar, di 2 Tawarik 6:18 dikatakan Tuhannya orang Yahudi itu jangankan perutnya Maria yang semungil itu, langit dan bumi saja tidak sanggup menampung Tuhan. Kalau langit dan bumi saja tidak sanggup menampung Tuhan, bagaimana mungkin perutnya Maria sanggup menampung Tuhan? Bukakan Para
paralelnya, bukakan paralelnya di kisah para rasul 14 nomor 11, Ya. Bang Andi. Otakmu Allah tadi bukan nggak ada kuasanya. Alkitab Sabda paralel. Jangan Biar jangan kelihatan samakan strong number-nya. Allahmu itu di Alkitab Sabda Zana, paralel. ya. Kita Jangan lihat strong samakan number-nya. Allahmu dengan Allah. Bacakan dalilnya Allahmu dan strong hanya di number-nya. Zana, Ini di kebon. KPR 1411. Jadi kalau Allah kami Ini dari maha kuasa, maha mujizat, Darian ini. firman-Nya bisa menjadi manusia, tapi Sabar, Allahmu nggak Tuh, bisa. baca dulu. Makanya kalian bela Ketika agama, orang bela banyak melihat apa kitab, yang telah bela diperbuat Paulus, Rasul. mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Klik dewa-dewanya itu, strong number-nya. Strong number-nya, dewa-dewanya, kita ketik ya. Dewa-dewa. Ini ya. Jadi agama ini. Theos, aduh. Theos ya, dewa-dewa Theos ya. Cocoklah dengan Bible mereka yang terjemahan berbahasa Greek ya. Di dalam terjemahan mereka, di dalam Bible mereka, Tuhan itu dikatakan Theos. Manusia Theos Adam itu gimana artinya diciptakan? dewa. Jadi yang turun dalam berupa manusia itu adalah ajaran dewa-dewa pagan Yunani. Gitu loh. Alkitab, firman yang benar sama seperti iblis kalian. Karena orang Yahudi, karena Ya, Tuhannya ini orang fakta. Yahudi Kok nggak pakai mau kata dia turun Theos? dalam berupa manusia. Theos, Itu loh, Sar. Iya, menurut iman kalian, Adam Ini kok menurut diciptakan di Bibelmu, dunia pada Sar. surga? Sabda, kitab sabda. Tanya kalian, kalau memang kitab kalian benar, Theos. Bener lah. Nih, Bibel Anda, Theos. Iya, jangan kejang lah, Sar. Ini datanya penting loh ini. Theos. di dalam kitab kalian, Quran, Adam diciptakan di bumi apa di surga? Dari kemana-mana dulu, ini kita bahas dulu. Iya, kalau Surga. memang benar kitab kalian itu, itulah dalamin. Jangan kutak-katik Alkitab. Kalian nggak Surga. mengerti, nggak paham, Loh, apanya nggak paham kalau sudah tertulis nggak seperti itu? paham. Kalian itu membaca Alkitab itu seperti membaca Quran, bukan? Yang paham, Sar, dengar, Sar, ya. kalian tidak Sar, mengerti tidak Allah. ada orang yang paham Ya. tentang orang lain selain dirinya sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Saya tanya sama kamu. Tidak Yesus itu ada adalah- orang yang lebih paham tentang orang lain selain pada dirinya sendiri. Saya tanya sama kamu. Siapa Yesus menurut Yesus yang tercatat di dalam Bible? Yesus, menurut Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 13 ayat 13. Mana dalilnya Yesus mengatakan aku Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan junjungan, aku guru dan Tuhan, aku guru 2015 2010 ke atas. Aku Memang guru benar dan yang Tuhan. kau katakan itu, aku adalah guru dan Tuhan. Yaitu bentuknya itu sekelas kepas deh ini. Ya kamu aja Ben yang ngelayanin dia sekelas kepas deh itu Yohanes 13 doang yang dia tahu. Dengarkan baik-baik. Ternyata Pak Ustadz, Yohanes 1:1 juga Theos ya. Kita buka strong numbernya ya. Pada mulai adalah firman. Baik. Firman itu bersama-sama dengan Ya. Theos. Dan firman itu adalah Theos ya. Tadi yang dewa-dewa tadi strong numbernya 2316 ya. Ternyata juga sama ya. Cuman LAI menyamakan dengan Allah. Kita buka di bawah ya strong numbernya. 23 ternyata juga sini Allahnya Theos nih dibuat mereka Allah. Nah, ini dia. Theos Ya, juga. karena memang Tuhannya orang Yahudi itu, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Abraham itu tidak ingin disamakan dengan makhluknya, apalagi dengan manusia. Makanya mengatakan, aku bukanlah manusia yang kudus yang ada di tengah-tengah kamu, gitu loh. Di Hosea 11 nomor 9. Tuhannya orang Yahudi bukan manusia. Berarti ini ya Darian, Yohanes 1:1 itu mana ini? Kalau kita Dibuat menurut Allah. perjanjian lama, Sar, Dengarkan nggak ada dulu. Tuhannya orang Pada Yahudi itu mulai nggak mau firman. dijadiin manusia. Yang turun dalam berupa manusia itu adalah ajaran dewa-dewa pagan alias Theos gitu loh. Darian, Romawi. Ternyata strong number Yohanes 1:1 Theos juga. Nih, 21
23:16 Theos, kok dibuat Allah sini. Ah nih, aku bukain Memang datanya. kebenaran itu nggak enak, Sar. Theos juga nih, ha. Tetapi harus diterima. Kebenarannya Kenapa faktanya dibuat seperti nama Allah itu, sini? Sar. Gitu loh. Sar, ternyata Theos Apa? juga. Yohanes 1:1 Dengarkan Theos. baik-baik, jangan hanya mulut kalian yang ribut. Ini Theos juga. Jangan Yohanes hanya 1:1. mulut kalian yang ribut. Saya dengarkan dulu Ya, saya. sudah lanjut. Ya. Aduh. Bukan hanya dia atau Yesus mengaku dia Tuhan, ilmu perbintangan orang orang Saduki, ya, orang Saduki. Mereka juga meramal atau melihat dari bintang. Iya. Ya bro, dan ini Ben, biarkan aja. Kapas kedua ini. Nggak berikan ke mantan bang mantan ini aja lah, biar Orang Majusi datang membawa Iya, Pak Ustaz. rempah-rempah, Ternyata, Pak Ustaz, menyembah Yohanes 1:1 itu waktu lahir. Theos, bukan Allah. Ya, Ini yang waktu sangat Yesus luar biasa lahir, melakukan penyesatan ini. orang Majus datang menyembah dia. Ya, padahal orang Majus itu bukan pengikut Yesus, bukan. Tetapi mereka ahli-ahli perbintangan bahwa bintang terbit Iya, bahwa orang Majus orang penyembah raja berhala, bro. lahir. Ya. Berarti Alam orang yang juga, menyembah berhala nyembah Yesus ya. alam juga ya, alam juga menyaksikan bahwa dia adalah orang-orang Tuhan. Majus itu orang-orang tergolong penyembah berhala, kawan. Justru itu makanya pura-pura mereka penyembah tahu berhala, bahwa menyembah Tuhan Yesus. lahir. Ya, Kacau kawan nih. bahwa Tuhan lahir maka mereka menyembah. Jadi Ya? buat Sar ya, yang menyembah Yesus itu ada tiga Orang-orang ya. Majus Yang ya, pertama orang mereka penyembah pagan, bahwa penyembah pagan. Yang lahir kedua, adalah Tuhan. orang yang kerasukan Raja di iblis. atas segala, Orang yang kerasukan iblis. Yang ketiga Kristen. raja di Gitu atas loh. segala raja. Ya. Mereka datang orang-orang Majus Orang itu. penyembah Ya. iblis, orang-orang Tetapi penyembah kalau berhala, kalian, penyembah Yesus. ya, Tobatlah kau Rahman. betapa Muhammad di Gua Hira yang Iya, jadi begini Bang Sar. makhluk itu tidak Saya nggak mau nanya ketuhanan lah, malas sudah. Bang Sar, saya mau tanya makhluk itu tidak bidannya siapa? Gantian ke Gumasa. Gantian Gumasa. saya gantian dulu Sar, itu ada Kristen juga Sar. Oh iya, ini ada bangku masak ini. Wah, ini bangku masak ini gimana nih bangku masak ini Bang sama Bang Sarahman ini masak. Ya, kita aja usul mereka kitabnya dulu. dari siapa? Salaman, gua masak Kristen, Tuhannya banyak itu. Gimana kalian nih? pelajarilah kitabmu. Tuhanmu berapa? Udah, diam aja dulu, Gua Pak. masak Usulnya Tuhan dari banyak. mana? Umur Ya, ini bang masak. mualaf aja kau, mualaf. Dari Gua Hira. Jangan Tuhan kejang lah, berapa Sar. Sarahman? Jangan kejang lah. Nabi. Saya kan enggak ini. Jangan Sar ini kalau sudah mulai ciri-ciri. nangis dia kejang dia Sar ini gitu loh, ngomong Nabi. lu dibuka mute-nya. Santailah Sar, santailah. Dikiri Nabi. Yesus lahirnya dari Imani aja Yesus gini. lahirnya di Bertemu gua. dengan- Yesus dikuburkan di gua. Diri Nabi. Yesus bangkitnya dari gua. Saya aja nggak mau bahas itu loh, Sar. Saya mau bahas itu loh. Bapak. Iya. Sebuah Saya Nabi Iya, langsung dengan Tuhan. Tuhanmu itu dikubur dalam gua, bangkitnya dari Perantara. dalam gua. Saya aja nggak mau bahas itu loh, Sar. Saya mau bahas, jangan kencang lah, santai, Dan santai. ternyata Yesus juga lahir di Roh gua. Kudusnya dong. ditenangkan Iya, dulu, benar. Roh Kudusnya ditenangkan. Roh Bang. Kudusnya ditenangkan dulu. Tuhan. Ternyata Ya. Yesus lahir di gua dan Jadi mati di gua, Saraman. Nabi Yesus lahir di gua dan mati di gua, Saraman. arti rasul kalian mengerti. Arti Iya, ditenangkan dulu, Sar. Ditenangkan Ya. dulu, Sar. Roh Kudusnya ditenangkan dulu, Sar. asal diimani. Iya, tenangkan dulu, agama Roh Kudusnya Tuhan. ditenangkan. Apakah Allah itu beragama? Iya, jadi Kalau inilah beragama, Sar. Mati di pantai orang, Sar. Ya, berarti itu bukan Tuhan. Allah nggak beragama. Yesus beragama, berarti dia bukan Tuhan. Dia agama Dia Yahudi, tidak Rabi beragama. Yahudi. Tidak beragama. Dia Rabi Yahudi, Ya. dia punya agama. Kok Tuhan pun punya agama, Saraman? Tidak beragama.
Tahu arti agama enggak? Kau buka Tahu Matius arti agama enggak? Coba 5:20. apa arti agama? Matius 5:20 kata Yesus, jika keagamanmu tidak lebih kuat daripada orang Yahudi Saduki, Kata engkau dia, tidak masuk ke surga. Dia beragama Yesus, dia agamanya Yahudi, ya Rabi Yahudi, paham? Ya. Masa Tuhan beragama? Jangan di-mute dulu. Ya kamu tenang dulu dong Roh Dia tidak Kudusnya. mengajar. Ditenangkan dulu dong Roh mengajarkan Kudusnya. apa? Iya, ditenangkan dulu dong, gitu loh. Kalau ngomong itu pelan-pelan gitu loh. Kalau ngomong tuh pelan-pelan, ditenangkan Gantian dulu. Kalau dulu, kamu Sar. di mute itu tandanya disuruh tenang dulu gitu loh. Iya, Sudah gantian tua dulu. masih. Gantian dulu, Sar. Ada Kristen lainnya itu, Sar. Guru masak Kenapa silakan saya masuk. diundang? Ya, bangku masak, bangku Ya. masak. Kenapa Iya, itu- kalian ngeyel kali ya? Gini Yang ngeyel tulis dulu. siapa? Tuhan artinya raja. Tulis dulu, Tuhan artinya raja. Biar nggak kalian tersesat. Tuhan artinya raja surga, raja di surga atau Tuh, Saraman pejabat dengar tuh, surga. Saraman. Ya, Tuhannya bangku masak berapa? Banyak kali. Semua yang Banyak. Banyak Bang Sar. Tuhannya ini gimana nih Bang Sar? Katanya si Gu masak Tuhannya udah banyak. gini aja, Ini- kau cuma mau melaga aja kerjamu. Udah, saya cabut aja. Kau hanya mau melaga aja kan? Hah? Kau mau melaga aja kan Bener kan? kerjamu? Enggak dong. Enggak dong. Jadi laki-laki yang pemberani Oke, tanya lu, dong Saraman. dengan teman-temannya. Saraman, tuanmu berapa? Tanya lu, Saraman. Kenapa harus kau laga aku sama dia? Iya. Saya tanya sama Bang Saraman. Bang Saraman Tuhannya berapa? Ya dialah. Jangan sama kok. Udah, balik Ini dibilang. sama-sama Kristen aja enggak kompak gimana ini? Udah itu urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Kerjanya mengadu domba. Hah? Ini kok mengadu domba kau kayak betul-betul iblis lah kau memang. Bukan mengadu domba, jadi laki-laki Iblis yang tahu, gentle iblis tahu. dong. Ini kan kita room diskusi, bukan mengadu Udah, domba. bolak-balik udah 1000 kali kubilang. Sudah 1000 kali kubilang. Kenapa kami Iya. menyembah Yesus? Karena Yesus itu raja kami. Iya, rajanya Gu masak ada berapa? Semua pejabat surga pasti rajaku. Nah, semua raja. Nah, rajanya Bangsar berapa? Kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu kami anggap raja kami Iya. di surga. Iya, selain Yesus masih ada raja yang lain nggak? Rajanya Yesus itulah sama pencipta. Iya, Bapak raja bukan? Iya raja. Yesus, Yesus raja juga. Roh Kudus? Bukan, itu Allah atau Theos. Iya. Theos. Malaikat, itu tenaga yang Theos, tenaga yang Theos. Malaikat Mereka karena mereka punya jabatan dan dudukan, Iya, maka raja dia atau termasuk bukan? raja Raja atau juga. bukan? Hah? Raja atau bukan? Setiap pejabat surga adalah rajaku. Oh, jadi malaikat raja juga? Iya, rajaku bukan rajamu, rajaku. Wow, banyak kali rajanya. Apa masalahnya? Kenapa keberatan kau? Hah? Kenapa kau keberatan? Apa Iya. urusanmu? Itu hakku memilih siapa rajaku. Kalau Bangsar rajanya berapa? Itu kan rajanya? Ditanya, lu hak gak setiap orang memilih siapa rajanya. Luga, Hak setiap orang memilih hak siapa rajanya. Luga kan Kau di tahu surga ya? gimana? Hah? Luga Setiap raja. orang punya hak memilih rajanya siapa. Tahu nggak? Iblis tak mau mengaku pejabat surga sebagai raja. Ngomong-ngomong. Iblis tak mau. Kenapa nggak mau iblis mengaku pejabat surga sebagai raja? Waduh. Karena pejabat surga itu adalah musuh iblis. Catat itu. Jadi Ini model apa lagi? dengarkan baik-baik. Jadi memilih pejabat surga sebagai rajanya itu keputusan pribadi, keputusan setiap pribadi, bukan daripada ini bukan. Bantah Jadi aja Ben, jangan didengerin doang Ben, bantah terus. Malah didengerin, orang nggak tahu apa-apa didengerin. Kutanya dulu kau Romawi, siapa kalian? Kutanya Muslim dulu. Kutanya dulu, kenapa lah kau menyembah Allah itu padahal dia gak raja? Kenapa kamu membunuh Tuhan saya gitu loh? Tanya ke Romawi. Iya, salah Kutanya dulu, pertanyaannya salah itu. Pertanyaannya salah. Kenapa kamu nangkap Tuhanku gitu loh? Saya ini Romawi. Jadi pada masa itu yang berkuasa itu bukan Yesus. Yang berkuasa itu saya. Karena sayalah yang sudah menjajah kaum Yesus.
Jadi kaum Bani Israel itu saya yang kuasai pada saat itu. Udah. Nah, sekarang aku tanya. Memang benar Yesus itu diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel sebagai juru selamat Bani Israel. Tetapi karena Yesus itu nggak mampu, gagallah dia membebaskan Bani Israel. Akhirnya misinya dijadikan misi pengobatan, ngobatin sana, ngobatin sini, ngobatin sana, dasar ngobatin iblis lah sini. kau, bukan kayak Nggak gitu. Kau mampu Islam, dia kau masih kau menjelaskan diri. membebaskan Bani Israel dari jeratan penjajahan saya. Coba, aku tanya dulu kau, kenapa kau nggak menyembah Muhammad? Kenapa kau nggak menyembah Muhammad? Kenapa kau nggak menyembah Muhammad? Gak usah Kenapa kau nggak menyembah? Nabi Muhammad larinya ke sana ke sini dulu. Jadi setiap karena di dalam Al-Quran dikatakan Nabi. Oke. Udah. Iya, segala Nabi sesuatu bertaraf Tuhan, raja, segala gitu. sesuatu yang bertaraf raja wajib disembah. Segala sesuatu yang bertaraf raja. Tuhanmu dibunuh Romawi. Romawi ditumbangkan oleh Nabi Muhammad. Nah, lebih hebat. Nah, mantap, Ustaz. Iya. Macet. Ustaz. Banjir mual. Ya, kalau hotelnya model-model begini, siapa yang ini gitu loh. Banyak kali pejabatnya di surga raja semua. Itu kira-kira duduknya gimana tuh, dempet-dempetan apa jejer-jejer atau gimana itu? Tuan Saraman satu, gue masak katanya banyak. Emangnya betul nih hotel ini? Iya, jadi Bapak raja, Yesus raja, si Petrus pemegang kunci sorga juga raja, punya jabatan, ya kan? Nyi Roro Kidul juga raja, karena dia punya jabatan juga sebagai penghakim, gitu loh. Penghakim dari yang siapa? masuk surga itu raja Dari semua Kristen. gitu, maksudnya. Iya, yang masuk surga raja semua gitu. Yang pokoknya yang punya jabatan raja semua, Ustadz. Waduh. Yang punya jabatan. Jadi yang punya jabatan itu Bapak, Yesus, malaikat, Petrus punya jabatan di sorga karena pemegang kunci sorga. Kuncinya diberikan kepada Petrus. Petrus juga punya jabatan. Ada lagi penghakimnya orang Kristen pada akhir zaman, siapa? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga raja. Banyak kali raja mau masak. Iya, ini suka-suka kali mereka ini kalau buat ajaran ya. Tadi ada siapa, si Markus. Hilang Markus, naik masak. Cocok dikasih ketemu sama Luga ini. Sayang nggak pernah ketemu saya sama Luga lagi ini berapa ada semingguan ini. Ketemu sama Luga kamu lagi pas itu. Luga bilang tuh ibu istri Tuhan yang dibawa lagi. Yang satu ngomong pejabat surga, yang satu ngomong istrinya Tuhan, kan tambah menarik jadinya. Bisa ketemu sama Luga pas. Kalau nggak kenal Tuhan memang bingung. Kalian itu kan bingung, nggak tahu, nggak kenal Tuhan. Iya, sekarang saya tanya sama kamu kenal sama Yesus saja, kamu kenal nggak sama Yesus? Ya jelas kenal saya. Di mana kamu kenalnya? Dari firman-Nya. Apa firman apa? Firman apa? Ya firman dari Alkitab. Firman yang mana? Dari Alkitab. Iya, yang mana firmannya? Kok yang mana? Loh, itu firman saya kan itu tanya semua kamu dari firmannya. Firman yang mana? Satu aja dalilnya. Itu 1 Yohanes 1:14. Siapa yang berbicara di situ? Siapa yang berbicara di situ? Ayat di situ. Apakah itu perkataan Yesus atau bukan? Manusia berbicara atas Apakah nama itu Tuhan. pengakuan dari Yesus atau bukan? Ayat palsu itu. Enggak, sabar Bang. Apakah itu perkataan Yesus atau bukan?
walaupun itu Rasul Yohanes yang mengatakan pengakuan Yesus. walaupun Jangan kamu mengatakan kenal sama Rasul Yesus. Yohanes Gitu loh. mengatakannya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Iya, bahkan kamu punya foto Yesus di rumah, Bang Sar? Foto Muhammad nggak ada. Iya, enggak, saya tanya sama kamu, punya Iya, nggak foto foto Yesus? Muhammad nggak ada. Saya tanya sama saya nggak peduli kamu. Iya. Iya, saya malah bersyukur alhamdulillah kalau kamu nggak punya, Iya, nggak gitu. ada Jadi nggak foto masalah. Saya Nggak tanya ada. sama kamu, saya tanya sama Hanya kamu, sifatnya sifat 20. saya tanya sama kamu. Sebelumnya nggak ada. Kamu punya, loh, nggak usah kejang-kejang, Sar. Saya tanya sama Ya, kamu, saya kamu nggak punya nggak kejang-kejang. fotonya Yesus di rumah? Kamu mau ngebakabik Alkitab? Enggak, kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa, Sar. Kalau kamu Romawi, nggak usah kemana-mana lah. hafal. Ya. Setiap makhluk waras hanya menyembah rajanya. Setiap makhluk waras menyembah semua rajanya. Kutanya, kenapa kau menyembah Allah yang enggak raja itu? Tanya dulu. Jawab dulu. Jangan kau bertanya aja kerjamu. Ditanya nggak bisa, sama kayak begoder. Kenapa kau Iya. menyembah Allah yang enggak raja? Iya, karena raja itu kecil, ya. Udah, Karena sekarang apa? gini. Sabar. Kamu minta dijawab atau kamu mau jawab sendiri? Minta dijawab atau kamu minta dijawab atau kamu kesurupan? Jawab aja, Atau kamu banyak kali kesurupan? cengkonekmu. Kamu minta dijawab atau kamu kesurupan? Jawab Mau aja. sendiri? Kok pakai Ya kayak udah, gitu? kalau kamu minta dijawab, kamu diam dulu, tenang. Hah? Iya, kalau mau dijawab kamu diam dulu, tenang. Gitu. Banyak kali cengkonak. Jawab aja cepat. Iya, sabarlah. Ya, kenapa umat muslim itu tidak menuhankan raja? Karena raja itu kecil. Raja itu masih minta makan sama rakyatnya. Raja itu masih minta dibikinkan istana sama rakyatnya. Udah. Setiap makhluk waras hanya menyembah rajanya. Itu masih makhluk ciptaan Setiap Tuhan. makhluk waras hanya menyembah rajanya. Jadi Setiap manusia makhluk waras hanya menyembah tidak rajanya. akan menuhankan raja, gitu, karena raja itu Setiap- masih makhluk ciptaan, ya. Setiap waras, setiap makhluk waras nggak menyembah akan rajanya. menuhankan monyet. Setiap makhluk waras menyembah rajanya. Setiap makhluk waras menyembah rajanya. Itu gak bisa kau pantah. Hanya orang gila yang menyembah yang tak raja. Hanya orang gila yang menyembah yang tak raja. Catat itu. Iya. Hanya orang gila yang menyembah tak raja. Bantah, Iya, Ben. Benny malah diem. Jangan dibuat kesempatan dia ngomong terus. Bantah. Orang waras hanya menyembah rajanya. Orang gila menyembah yang tak raja. Ya, rajanya siapa? Rajanya tadi. Rajamu siapa? Rajamu. Nih, ku tanya, semua rajaku, semua pejabat surga adalah rajaku. Semua para pejabat sorga adalah raja. Sang Maha aja? Pencipta juga rajaku. Siapa aja? Sang Maha Pencipta. Ya, siapa aja sebutkan loh. Sang Maha Pencipta. Si Bapak. Ya, Bapak ini saya catat nih, Bapak Raja. Raja tertinggi, raja tertinggi. Iya, saya Dia raja tertinggi. Apa? Yang penting kan raja. Ya Raja kan? tertinggi, Mau dia- raja mau dia tertinggi, tinggi. raja di atas raja. Ya nih, saya catat nih. Bapak Raja. Raja Bapak- tertinggi, tulis raja tertinggi. Bapak Raja. Raja tertinggi. Yesus. Raja Yesus. tertinggi. Raja, anak raja. Jawabannya raja atau bukan raja gitu aja loh. Bukan. Karena itu rajaku loh. Biarpun mereka, Bapak itu raja tertinggi, Yesus anak raja pun rajaku. Apa masalahnya? Itu keputusanku, pilihanku. Bapak Raja. Yesus Raja tertinggi, raja tertinggi. Yesus raja tertinggi. Bapak. Jangan usah Oh, sungkan Bapak. menulis. Yesus. Bapak tulis saja raja tertinggi. Ini raja, saya tulis raja. Saya tulis Emang raja, Bapak. Yesus. raja tertinggi, Iya. bukan raja aja. Tulis Iya. tertingginya. Raja tinggi. Nih, saya tulis nih, Cuman raja tinggi. kau gitu jadi manusia. Yesus. Yesus adalah anak raja, tapi rajaku.
Rajamu, raja juga, raja Gumasa. Anak raja Iya, dia, raja. anak si bapak dia, tapi Raja. rajaku. Ah, Raja, ya. Petrus. rajaku juga. Petrus. Iya, rajaku juga. Raja juga. Rajaku, raja. bukan rajamu, bukan rajaku. Iya, raja juga. Ini saya tulis raja juga. Ah. Saya juga Petrus. Terus ini Bapak raja, Yesus raja, Petrus raja, malaikat Gabriel. Raja juga samaku. Malaikat raja juga, raja. Bagiku. Iya, raja. Karena dia lebih tinggi dari saya, lebih berkuasa dari saya. Ini saya tulis nih, raja Gumasak nih. Saya nggak mau ngakui juga. Ya, tenang aja. pokoknya semua mereka adalah rajaku. Iya, saya nggak mau mengklaim ini sebagai raja. Tenang aja. Rajaku semua. Itu bukan rajamu memang. Rajaku. Iya. Nah, yang terakhir, Rajaku semua itu. Yang terakhir Nyi Roro Kidul. Itu bukan. Karena itu enggak pejabat surga. Dia penghakim kok. Dia penghakim Kristen gimana kok? Bukan. Karena itu Ratu Pantai Selatan, bukan Ratu Selatan. Itu Ratu Pantai Selatan. Karena Ratu Pantai Selatan itu iblis. Dia kan penghakim juga dia kan. Bukan. Tahu kau yang mana? Yang Ratu Selatan itu Ratu Seba. Bukan. Ini Lukas 11 nomor 31. Bukan Ratu Pantai. Bedakan otakmu itu. Itu bukan Pada Ratu waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan mana pantainya? Dari angkatan ini. Mana pantainya? Dia akan menghukum mereka. Ini nggak usah kau membahas. Pada hari penghakiman bangkit loh Ratu dari Selatan ini. Nggak usah kau membahas Bibel kau. Itu nggak ada mau menjelaskan Bible. Karena kau iblis. Kita klik di Google Ratu dari Selatan. Nggak usah. Kau kira kalau kayak gitu kau sih benar kau. Kidul ini loh. Ini Ratu dari Selatan. Sekarang gini. Ada banyak raja di semesta ini. Tapi rajaku hanya pejabat surga. Ada banyak raja di semesta ini. Raja juga atau bukan Nyi Roro Kidul? Ada banyak di semesta ini raja. Tapi rajaku hanya yang bertahta di surga. Catat. Iya. Ada banyak raja di semesta ini. Nyi Roro Kidul ini loh, raja juga atau bukan? Itu nggak bertahta di surga. Dia nggak bertahta di surga, kawan. Dia nggak bertahta di surga. Dia sebagai penghakim sebelum masuk ke surga loh. Kasih mau. Rajaku adalah hanya yang bertahta di surga. Kalau nggak dihakimi dulu, nggak bisa masuk surga. Catat. Jangan kau memelang sendiri kau. Artinya Nyi Roro Kidul ini perananya penting sebagai orang yang menghakimi sebelum naik ke dalam kerajaan. Itu bukan Ratu Pasar. Itu bukan bukan Ratu Pantai Selatan itu. Lagian pun kayak gini. Kau terus kalau jaga bukan dulu. Ratu Pantai Selatan terus siapa? Itu bukan Ratu Pantai Selatan. Itu Ratu Selatan. Ratu Selatan itu siapa? Ratu Selatan itu siapa? Ya udah. Ini kita buka yang Bible yang berbahasa Jawa ya. Sekarang gini. Kenapa kau nggak menyembah Muhammad? 31. Kenapa kau nggak menyembah Muhammad? 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 Pengadilan. Kenapa kau nggak menyembah Muhammad? Kenapa kau nggak menyembah Muhammad? Tanah Kidul. Kenapa kau nggak menyembah Muhammad? Karena level si Muhammad itu nggak sampai level raja. Karena level si Muhammad itu nggak sampai level raja. Kenapa kau menyembah Muhammad? Kenapa kau nggak level Muhammad? Karena level Muhammad. Jangan kejang-kejang lah. Kenapa sih oten-oten ini semua kok kayak gitu ya mulutnya ya? Ini belorong ada emaknya Nyi Roro Kidul kan. Iya, ini saya bacakan ya Bible yang berbahasa Jawa ya. Kita cari tahu nih sebenarnya bener nggak sih Ratu dari Selatan ini adalah Nyi Roro Kidul? Karena di sini dikatakan Ratu dari Selatan. Saya ketik di Google Ratu dari Selatan itu yang muncul ini Nyi Roro Kidul. Bener nggak Selatan itu Kidul? Bener. Kita lihat, kita buka di Bible yang berbahasa Jawa. Ini yang bahasa Indonesianya ya, saya bacakan dulu ya. Ini masih di Lukas 11:31. Pada hari kiamat, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang-orang dari generasi ini. Ia akan menghukum mereka. Nah, kita simak, kita lihat yang berbahasa Jawa ya. Nih, yang berbahasa Jawa ya. Nih. Bible yang berbahasa Jawa ya. Kita lihat gitu ya. Saya bacakan. Besok ing dinane pengadilan Ratu Putri
putri saka ing tanah kidul. Nah, ada kidul di sini. Kidul di sini selatan, artinya Nyi Roro kidul gitu loh. Gue masak. Gitu loh. Makanya Yesus itu menyuruh Petrus mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Di mana? Di Matius 16 nomor 18 sampai 19. Dan aku di sini siapa? Yesus. Dan aku, Yesus pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, batu karang ini adanya di mana? Di gunung, di padang gurun, atau di pantai? Batu karang itu adanya di pantai, nggak ada di gurun, apalagi di gunung, gitu loh. Jadi Yesus itu nyuruh mendirikan jemaatnya di atas di pantai karena apa? Karena yang bangkit nanti, yang menghakimi oten-oten Indonesia itu adalah Nyi Roro Kidul, gitu loh. Terimalah kebenaran ini. Otakmu salah itu. Tuh, Yesus itu menghakimi hanya Muhammad kepada itu masih ke-12 apa? dari suku Kuburan. Bani Israel, gitu Ngapain loh. kau 3 kali 5 kali sehari kau mendoakan dia? Nih, Coba Sar itu suruh baca sendiri coba. Baca. iya, Sar. iya, siap. Di Matius 19 nomor 28, Yesus menghakimi, Yesus berkata 5 kepada kali mereka, kau sujud, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ya, pada Arab waktu itu penciptaan kembali, apabila Arab anak di manusia Arab. bersemayam di tahta kemuliaannya, Siapa di Arab kamu yang itu? telah mengikuti aku akan Ya. duduk juga di Siapa atas di Arab ke-12 itu? tahta untuk menghakimi siapa? Ka'bah. Apa di Ka'bah itu? Ke-12 suku Bani Israel. Batu Kristen Azhar nggak ada apa? di sini, Kristen nggak ada. Yang menghakimi Kristen Batu itu Azhar adalah siapa di itu sini? benar, Silakan memang baca. benar zat padat. Sar, baca Lukas 11:31. Zat Kenapa? zat Kami padat. tetap percaya Kenapa Yesus kau nggak supaya sembah kami semua tidak Muhammad? masuk neraka. Kenapa Kalau kau sembah Islam semua kan Muhammad? pasti masuk neraka Karena itu. semua Muhammad nggak Pasti selevel masuk dengan neraka, raja. dihakimi di neraka Kenapa dia. nggak kau sembah si Muhammad? Karena level si Muhammad nggak sampai selevel raja, nggak sampai selevel raja kampung. Kenapa nggak kau sembah? Yang dihakimi itu orang Islam. Kenapa? Karena masuk neraka dulu. Jadi yang dihakimi di sana. Kenapa? Jawab dulu. Kenapa nggak kau sembah si Muhammad? Terimalah ya buat teman-teman Kenapa ya. nggak kau Jadi, sembah si Muhammad? Dihakimi Iya, di Kenapa neraka nggak kau sembah si nanti, di Muhammad? neraka. Kenapa nggak kau sembah si Disucikan Muhammad? dulu dosa-dosanya. Kenapa nggak kau sembah si Muhammad? Karena si Muhammad Karena nggak habis itu baru selevel masuk dengan surga. raja. Nah, karena kalau kita Huh? berbicara Masih fakta ya, di bawah Ya, Islam levelnya itu raja. begitu dia. Masih di Dihakimi bawah dulu levelnya dia di orang neraka. kampung. nggak pernah menjadi raja. Iya, Islam itu Muhammad. Oh, Muhammad itu dihakimi di neraka dulu dia. Dihakimi di neraka, masuk neraka dulu. Adalah yang berkuasa, gitu loh. Iya, Sabebel, nanti semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Bang Romawi ini nanti Semua dihakimi Nabi di Kudus neraka lulus menjadi sana. Tuhan Allah. Kenapa sih? Siap-siap Semua masuk Nabi Kudus neraka, lulus menjadi Tuhan dihakimi Allah. di sana nanti Iya, baru. Semua Nabi sabar. Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Sabar. Semua Nabi Jangan Kudus nangis lulus dong, menjadi jangan Tuhan nangis Allah. dong. Yo, Semua Nabi siap-siap Kudus Bang lulus Romawi menjadi ya. Tuhan Allah. Nanti siap-siap loh, persiapan masuk Semua neraka Nabi loh. Kudus lulus menjadi Karena Tuhan Allah. dihakimi dulu, masuk neraka. Semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Semua Nabi Kudus lulus Iya. menjadi Tuhan Allah. Nabi palsu tak ada yang lulus menjadi Tuhan Allah. Sabar. Nabi palsu tak ada yang lulus menjadi Tuhan Allah. Sabar ya. Emang Jadi Bang tenangkan Romawi dulu memang semua dia senang fokusnya, dia tenangkan. tentang Nabi penghakiman. Iya. Bang Romawi senang. Kenapa? Karena Iya, dia kenapa? suka penghakiman. Kenapa? Dia Iya, masuk siapa neraka tidak dulu Yesus? nanti. Semua Iya, Nabi Dia tidak masuk Kudus lulus neraka menjadi dulu. Tuhan Allah. Habis itu disucikan di sana dia. Iya, tenang ya buat teman-teman ya. Semua Nabi Gimana? Kudus lulus Bang menjadi Tuhan Romawi Allah. setuju? Iya, jadi Setuju Bang Jadi- Romawi? Surat Maryam Semua Nabi 71 Kudus. semua masuk neraka. Dan Nyai Roro Kidul itu. Kau Setuju Bang Romawi? Siap-siap Iya. masuk neraka toh? iya, saya bacakan dalilnya. Ya. Siap-siap masuk Iya, neraka toh? Yesus Jawab masuk dulu. di dalam Jawab neraka, dulu ya. Bang Saya Romawi. bacakan dalilnya ya, Bang buat Romawi teman-teman siap-siap Kristen dulu. biar paham ya. Jawab dulu. Siap-siap masuk neraka toh? Iya, Udah, lanjut, karena Kak. dalil yang kamu bawakan itu tidak ada dikatakan muslim ya. Selamat datang di kebenaran ya.
gitu ya kan. Jadi itu untuk orang-orang kafir kayak kalian. Sabar. Jadi Coba kenapa enggak kok kenapa enggak kesembah si Muhammad? Kenapa enggak kesembah Muhammad? Tenang dulu lah, jangan Roh Kudusnya ditenangkan dulu. Kenapa enggak kesembah Muhammad? Ditenangkan dulu lah, gitu loh ya, ditenangkan dulu. Kenapa Bang enggak kesembah Romawi, Muhammad? jawab dulu Bang Romawi. Kenapa enggak Anda kesembah senang Muhammad? penghakiman karena pasti masuk neraka kan? Iya, tapi Nyi Roro Kidul kan yang datangkan, Bang. Iya itu, Nyi Roro Kidul itu yang hakimi Anda. Iya, Nyi Roro Kidul itu karena Anda masuk neraka dulu. Kristen nanti Nyi Roro Kidul betul. Makanya Anda senang dengan penghakiman. Terus lanjutkan. Iya. Kenapa enggak kesembah Muhammad? Itu kan semua masuk neraka. Karena Muhammad enggak selevel dengan raja. Di bawah level raja, raja kampung pun dihormat. Surat Maryam 71. Kenapa enggak kesembah Muhammad? Kemana-mana Oten ini ya. Kenapa enggak kesembah Muhammad? Tahu dulu. Apakah dia enggak selevel dengan raja atau di bawah level raja kampung? Raja kampung pun disembah. Raja kampung pun disembah. Ini Muhammad kok enggak disembah? Bisa, nggak sanggup gua. Memang kalian memang sangat Kenapa? luar biasa memang. Raja kampung pun disembah. Raja kampung pun disembah. Ini si Muhammad enggak disembah. Bang Romawi senang masuk neraka kan? Masih didoakan dia. Bang Romawi, coba jawab dulu. Anda senang masuk neraka kan? Lawan tahta ini, yang berani lawan tahta Yang siapa? masuk neraka itu Yesus, Bang. Ada dalilnya. Bukan. Anda harus akui itu ajaran Anda begitu. Tunggu Ben. Yang mau lawan tahta siapa ini kira-kira? Yang paham Bible tapi ya. Anda Ada yang berani. Anda harus percaya. Nggak ada ini Ustadz ini. Itu ajaranmu loh. Orang-orang ini. Nggak ada yang berani. Itu ajaran imanmu. Bahwa kalian dihakimi di neraka. Ini tidak ada yang paham Di neraka. Iya. Di neraka Anda. Lawan tahta ada berani karena tidak paham Bible mereka ini. Nah, yuk tak buat mainan aja. Neraka dan tak buat mainan aja. Iya, jadi begini ya. makanya Anda senang dengan Dapat mainan aja. Matius karena Anda masuk neraka. nomor 22 ya. Bang Romawi, Aku berkata kepadamu, siapapun yang marah kepada orang lain tanpa alasan yang benar akan dihukum Tuhan. Siapapun yang menghina orang lain menghadap pengadilan Tuhan. Dan siapapun yang mengatai orang lain kamu botol, pantas dilempar ke dalam api neraka. Jadi Yesus mengatakan, siapapun yang mengatakan kamu botol, kamu di sini siapa? Gampang cari tahu. Kamu di sini siapa? Matius ini kitabnya orang siapa? Kristen. Kami tidak masuk neraka, Kristen. Siapa yang ngatain? Siapa kami yang tidak masuk neraka. ngatai orang lain? Kami tidak masuk neraka. Pantas dilempar ke dalam api neraka. Kami pasti masuk surga. Surat Maryam pasti masuk surga. Anda yang masuk 24 nomor 25. Anda yang masuk neraka. Yesus berkata kepada mereka, "Hai, itu Anda yang kamu di sini siapa? Kristen." Kalau Hai, kami Kristen. percaya kami langsung masuk surga itu, masuk hatimu, betapa lemah Anda masuk neraka sehingga kamu tidak percaya segala Anda jawab sesuatu dulu yang telah itu. dikatakan para nabi. Anda jawab Artinya dulu. di sini Yesus telah mengatakan Anda masuk Kristen neraka itu. botol, artinya Yesus pantas dilempar ke dalam api Iya, neraka. Karena Yesus sendiri mengatakan, Bang Romawi, siapapun yang mengatai kamu botol, Anda masuk pantas neraka. dilempar ke dalam api neraka, gitu loh. Anda masuk neraka. Anda harus Bang Romawi harus akui. Kejang-kejang dia Ustaz. Iya. Anda masuk Semua neraka nabi itu kudus, ajaran semua nabi kudus, semua nabi Itu kudus ajaranmu. lulus menjadi Tuhan Allah. Semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Ajaranmu Semua itu nabi engkau kudus masuk lulus menjadi Tuhan Allah. Dapat mainan. Semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Artinya apa? Nabimu tak kudus. Nabimu tak Jadi- kudus. Jadi memang Setiap makhluk waras menyembah raja. Jadi memang kenapa Mus- oten-oten itu seperti ini ya Muslim teman-teman tak ada Karena menyembah memang si Muhammad. mereka itu Kenapa? sudah karena Anda dibuat masuk neraka. Karena untuk menjadi karena Muhammad Romawi nggak masuk sampai neraka selevel loh. raja, nggak sampai Bang selevel raja Romawi. kamu. Iya, Masuk- jadi kenapa teman-teman Kristen kita itu kalau Anda naik masuk- komal itu selalu kejang-kejang. Karena itu ajaran Anda. Ngomong yang Kau nggak yang jelas. kejang-kejang, Karena sebenarnya makanya itu jawab dulu. ajaran Jangan Anda. kau asik Itu bertanya buat kerjamu, untuk menjadi begoder kau, botol asik gitu bertanya ya. aja Bang kerjamu. Romawi, Menjadi itu ajaran botol. Kita nggak bisa. Apa?
botol Bang itu Romawi. bodoh dan tolol. Bang Romawi, nggak usah mute saya. Jawab dulu, kenapa Iya. kau nggak menyembah Jadi, si Muhammad? Kitab mereka itu. Kenapa nggak kau sembah Dulu Muhammad? pertanyaan saya, Bang Namanya nubuatan. Bang Ada yang Romawi, namanya jawab dulu pertanyaan saya. penggenapan gitu loh ya kan. Anda masuk Gimana neraka. nubuatnya mereka dikatakan seperti itu? Itu ajaran Anda. Kenapa kau nggak sembah Muhammad? Anda disucikan di neraka dulu. Kenapa nggak sembah? Karena setiap makhluk waras akan menyembah rajanya. Jawab dulu pertanyaan. Umatku Apakah itu. level Muhammad Siapa umatnya di bawah? di sini? Raja? Jawab dulu pertanyaan saya. Itulah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka Anda adalah masuk neraka. anak tolol. Nah, botol itu adalah bodoh dan tolol gitu loh. Ini adalah nubuat untuk Kristen. Iya itu, Anda masuk Digenapi di neraka. mana? Digenapi di perjanjian Semua baru. nabi Anda masuk kudus neraka. lulus menjadi Tuhan Allah. Ajaran Anda itu Anda masuk neraka loh. Di Semua 1 nabi kudus Korintus lulus menjadi Tuhan nomor Allah. 10. Anda disucikan di neraka. Siapa kami di sini? Gampang Disucikan cari tahu. Semua nabi di kudus neraka. lulus menjadi Tuhan Allah. Anda masuk neraka. Surat-surat Paulus. Iya, jawab dulu Semua pertanyaan nabi kudus lulus menjadi Tuhan Jawab Allah. dulu pertanyaan saya. Jadi kami di sini Jawab adalah Kristen. dulu, Bang. Kristen. Semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Tetapi Jawab kamu dulu. Arif. Siapa yang Arif? Semua Jawab nabi dulu kudus pertanyaan lulus Siapa menjadi yang Tuhan Allah. mengatakan Yesus utusan Muslim? Siapa Bang yang mengatakan Romawi, jawab. Yesus itu nabi? Semua nabi Muslim. kudus Ayo, lulus jawab menjadi dulu Allah. pertanyaan. Yesus Setiap itu makhluk anak waras menyembah manusia, rajanya. Muslim. Artinya yang Arif di sini adalah Muslim. Kristen Setiap makhluk waras oleh menyembah Kristus, tetapi rajanya. Muslim Arif dalam Kristus. Selamat datang di kebenaran. Setiap makhluk Bang setiap Romawi, makhluk waras Anda kan menyembah masuk neraka. rajanya. Setiap Iya. makhluk waras menyembah rajanya. Anda kan masuk neraka. Kenapa Iya, Anda kau masuk neraka Pertanyaannya siapa bidannya dengan Yesus? penghakiman. Anda suka masuk neraka. Kejang-kejang ya, kejang-kejang. Anda suka masuk neraka. sekiranya lah, Bang Romawi tidak bisa. sekiranya itu Bang Muhammad Romawi itu tidak bisa jawab. suci, sekiranya itu Muhammad itu mulia pasti Bang disembah. Romawi. Sekiranya Iya, Muhammad itu suci, sekiranya Muhammad jadi itu jadi mulia, saya mendapatkan maka dia berita wajib di disembah. CNN. Tapi karena Jadi saya Muhammad tidak mendapatkan mulia, berita di tidak suci, CNN, makanya tidak ya, disembah. Di CNN internasional ya, CNN internasional mengatakan arkeolog teliti kuburan Jawab dulu bidan pertanyaan. Yesus. Jawab dulu, Bidan jawab dulu. Yesus. Pertanyaan saya, Anda masuk neraka. Temuan mengejutkan. Anda Jadi, masuk neraka. Arkeologi itu menemukan Bang Romawi, menemukan Anda masuk kuburan neraka bidan dulu. Yesus ya. Para arkeolog Anda masuk neraka dulu. mengungkap temuan mengejutkan dari Anda masuk pemakaman neraka dulu, Anda. Salome. Siapa Salome di sini? Anda Salome masuk neraka. adalah sosok bidan yang Masuk membantu neraka. kelahiran Yesus Kristus. Betul, jawab dulu. Ajaran Anda Jadi masuk bidannya neraka Salome dulu. itu adalah bidannya Yesus itu Anda waktu masuk Yesus neraka. itu dilahirkan adalah Masuk Salome. neraka. Siapa Salome? Kita bisa lihat dalilnya sebentar ya di dalam Bible. Anda Ada dihakimi- Salome itu gampang. Dihakimi di neraka. Dihakimi di neraka dulu. Ya, nanti ya kita cari Salome dulu ya. Sabar. Ini Di neraka. edukasi bang tentang siapa Anda- Salome itu. Ternyata Salome adalah bidannya Anda Yesus dihak- ya. Kita bisa lihat di sebentar ya. Di neraka, Kita Bang buka. Romawi. Neraka Anda. Neraka. Iya, kita buka ya. Dihakimi di neraka dulu. Ah, kalau usah ngomong ke situ ke Yesus. Dihakimi di Kristen. Kristen itu yang diusir kok sama Yesus. Tenang aja. Semua Ini di nabi neraka kudus duluan. lulus menjadi Tuhan Allah. Dihakimi di neraka. Semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Dihakimi Semua nabi di- kudus juga lulus orang-orang menjadi ini. Tuhan Allah. Bang Romi Fakta jawab Bible. dulu. Sudah Fakta tua. Bible, semua nabi kudus Bang lulus Romi, menjadi jawab Tuhan dulu. Allah. Anda dihakimi di Fakta neraka. Bible, fakta Bible, semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Bang Romi Fakta itu. Bible, semua nabi kudus lulus menjadi Tuhan Itu Allah. Romi itu dihakimi di Nih. Semua nabi Dihakimi di kudus neraka. lulus menjadi Tuhan Nih, Allah. saya bacakan ya buat itu teman-teman Bang ya. Romi. Ada Jawab juga dulu, perempuan jawab dulu menjadi Tuhan yang Allah. melihat dari jauh. Jawab dulu. Di antaranya Jawab dulu, Maria jawab dulu. Magdalena, Maria ibu Jawab dulu Yakobus di muda, neraka. Yoses serta siapa di sini? Anda dihakimi di Salome ya. Nah, di sini ada Dihakimi- Salome ya teman-teman ya. di Jadi neraka, Salome di ini neraka. adalah bidan yang Iya, sudah dihakimi di- membantu kelahirannya Yesus. Anda dihakimi Ini bidannya di neraka Yesus. dulu. Di sini juga dikatakan ya. dulu. Setelah lewat hari Sabat, Maria Dihakimi di Magdalena neraka.
Maria Yakobus, Dihakimi di neraka. Salome. Nah, di sini ada lagi Salome ya, Dihakimi di neraka. membeli Dihakimi rempah-rempah untuk di neraka. pergi ke kubur Dihakimi dan di neraka. memijaki Yesus. Nah, siapa Salome di sini? Dihakimi Salome ini neraka adalah sana bidannya Yesus. Kenapa si Muhammad? Kenapa si Muhammad nggak disembah? Karena dia najis. Anda dihakimi Kenapa dulu. Muhammad? Setiap orang yang Dihakimi di suci, neraka. yang mulia pasti disembah. Setiap orang yang suci dan mulia pasti disembah. Kenapa kalian nggak nyembah Muhammad? Karena dia nggak suci, nggak mulia. Dihakimi Itu di fakta. neraka mereka. Kenapa Muhammad nggak disembah? Mereka dihakimi Karena dulu di Muhammad nggak neraka. suci, nggak mulia. Karena setiap yang mulia, yang suci pasti disembah oleh makhluk waras. Kenapa kalian nggak nyembah Muhammad? Karena kalian yakin Muhammad memang nggak suci, nggak Jadi, mulia. kalau kita melihat dalil ya, yang diusir Yesus itu adalah Kristen. Di mana dalilnya? Anda dihakimi di neraka dulu. Lihat di Anda dihakimi di neraka. 21 sampai Di 23. neraka. Sahabat Bang ya. Apa yang Dihakimi di neraka. Coba tolong jawab dulu. Jawab. Ya. Jawab dulu. Anda kan di neraka kan? Iya. Jadi Jawab dalilnya dulu. jelas ya. Nih, Dulu dalil dalilnya. saya. Iya. Dalil saya. Bukan Jawab. setiap orang yang berseru Dalil kepada saya, jawab. Tuhan akan masuk ke Jawab dalam kerajaan dulu. surga, melainkan dia Jawab yang dulu. melakukan kehendak Allah di surga. Tidak Pada bisa hari jawab. terakhir banyak Tidak orang bisa jawab. berseru kepadaku Tuhan. Tidak bisa jawab dia. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bisa jawab Mengusir dia ini. setan demi namamu. Tidak Dan bisa mengadakan jawab banyak dia. mukjizat demi namamu Anda juga. dihakimi di Pada waktu itulah aku Dihakimi Yesus di- akan berterus terang Dihakimi kepada di mereka neraka. dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu loh. Enyahlah kamu daripadaku, Anda dihakimi kalian di semua neraka. pembuat kejahatan. Dihakimi di neraka. Siapa yang berseru kepada Yesus Anda Tuhan? dihakimi Muslim di tak neraka. pernah berseru kepada Dihakimi di Yesus neraka. Tuhan. Setiap yang Siapa mulia yang mengusir setan pasti dengan disembah. menggunakan nama Yesus? Muslim Setiap tak yang suci pernah mengusir pasti setan disembah. menggunakan nama Yesus. Yang tidak suci Siapa pasti yang tidak disembah. melakukan mukjizat menggunakan tidak nama mulia Yesus? tidak layak Muslim disembah. tak pernah melakukan tanda-tanda mukjizat dengan menggunakan nama Yesus. Artinya Semua nabimu itu tidak mulia. dilakukan oleh orang-orang Kristen. Artinya di sini Muslim aman, tidak diusir oleh Yesus. Yang diusir Yesus adalah mereka yang memanggil Yesus Tuhan, mereka Anda yang di neraka berseru nanti. dengan Jawab menggunakan dulu, nama Romi. Yesus, mereka yang mengusir setan dengan menggunakan nama di Yesus. neraka Dalam nanti. nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anda masuk neraka dulu. Dalam nama Yesus. Coba Ingatlah masuk neraka. kalian semua pembuat Romi, kejahatan. Romi. Allah Itu tidak kata mampu Yesus. mengusir manusia dari surga. Allah tidak mampu mengusir manusia dari surga. Allah Iya, tidak mampu jadi- mengusir manusia dari surga. Iya. Masuk neraka Allah dulu, tidak mampu Romi. mengusir manusia dari surga. Romi. Iya, yang diusir itu siapa bang? Yang berseru Allah tidak betul? mampu mengusir manusia dari surga. Yang Romi, Para berseru pembuat betul kejahatan. menggunakan nama Yesus. Neraka, Romi, Yang rasa mengusir Para setan pembuat menggunakan kejahatan. nama Yesus. Neraka, Allah tidak mampu Romi. mengusir manusia dari surga karena dia nggak punya kuasa. Neraka. Allah Diusir tidak mampu Yesus mengusir di manusia dari surga. Allah tidak mampu mengusir manusia dari surga. Allah tidak mampu mengusir manusia dari surga. Kejang semua dia. Allah tidak mampu kejang. mengusir Kejang semua memang begitu bang. Kejang semua memang begitu. Ini gak terima mereka teman-teman. Mereka ini gak terima dengan isi Bible mereka sendiri. Karena apa? Musuh terbesarnya Kristen itu adalah Bible mereka sendiri gitu. Ketika kita membacakan data-data di dalam Bible, mereka kejang seperti orang yang kerasukan gitu loh. Seperti orang yang kerasukan. Karena apa? Musuh terbesar mereka adalah Bible mereka sendiri. Karena di dalam Bible mereka sendirilah yang diusir oleh Yesus itu adalah mereka yang bernubuat menggunakan nama Yesus, yang mengusir setan menggunakan nama Yesus, dan berseru Tuhan kepada Yesus. Muslim nggak pernah melakukan itu semua. Itu semua dilakukan oleh siapa? Oleh Kristen. Artinya di sini yang nyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, itu ditujukan kepada Kristen gitu loh. Makanya mereka kejang ketika kita membacakan Bible gitu loh. Bukan Roh Kudus yang keluar, roh iblis yang keluar. Memang kebenaran itu pahit tuh Manang, tetapi kebenaran itu baik gitu loh.
Kalau cuma kau yang ngomong ngapain? Kalau cuma kau yang ngomong. Karena kamu masih menuhankan Enggak, kalau anak cuma kau yang ngomong manusia ngapain? yang lahir dari Cuma kau yang selapahan, ngomong. yang Ngapain? menetek, dan Kalau cuma kau yang ngomong, meminta makan kepada orang tuanya, gitu loh. Yesus adalah bertuhan artinya berraja. Tuhan itu sama kami artinya raja. Tuhan itu sama Kapan artinya Yesus sama jadi kami raja? Saya tanya sama kamu, Yesus jadi raja kapan? Kok dosa kejang-kejang lah, Bang? Anda boleh kok. Saya nggak kain Anda mau menuhankan Yesus, terserah kok, Bang, terserah. Terserah Anda, gitu loh. Tuhan artinya raja. Cuman yang harus kamu pahami adalah selama Yesus di dunia nggak pernah dia jadi raja. Yesus itu sama tentara Romawi aja secara fisik kalah dia. Sama saya dia kalah, nggak mampu dia lawan saya. Itu secara fisik di dunia dia nggak mampu lawan saya. Yesus itu raja dari mana? Mau beli pedang aja jual jubah dia. Mau beli pedang 2 biji aja dia jual jubah. Waktu dia kehausan aja dia minta minum di sumber sama orang Samaria. Minta minum dia. Yang harus kau tahu statusnya sekarang. Status Muhammad itu bagaimana? Dimana Yesus jadi raja, dia mau minum Gak aja usah dia kau bahas minta itu. sama orang mau punya pedang Pesona, aja dia biar jual orang jubah. terpesona. Mana Kasih tahu status ada Muhammad raja kayak mana sekarang. mau punya pedang jual jubah gitu raja apa? Kalau orang mau tahu kasih tahu status Muhammad sekarang. Biar orang terpesona gitu loh. Yang kau bicarakan ini Yesus 2000 tahun yang lalu. Sekarang Yesus itu sudah nggak ada yang kamu ceritakan. Yang harus kasih tahu sekarang status Muhammad apa? Status Muhammad apa sekarang? Status Muhammad itu sekarang apa? Gak akan pernah berubah. Status Muhammad sekarang apa? Status Muhammad apa sekarang apa? Itu harus kasih tahu, jangan masa lalu. Saya sudah jawab ya. Kasih tahu lah biar orang tertarik sama Muhammad. Kasih tahu status Muhammad sekarang apa? Kasih tahu lah kamu. Kejang dia Ustaz, gak sanggup saya kalau diajak congor-congor kayak gitu terus. Ya kau aja dari tadi ngomong. Kau nggak kasih orang kesempatan ngomong. Terus kenapa kau membahas Bible? Kau itu sudah pasti antikristus. Iya, ini kan fakta. Kau antikristus. Fakta, Bang. Kau antikristus. Gak bisa kau bantah. Kau antikristus. Kau antikristus. Kau nggak bisa kau bantah. Kau adalah antikristus. Kau antikristus. Nah, kau antikristus. Kenapa lah kau membahas Bible dah? Antikristus adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Saya percaya Yesus Antikristus datang sebagai adalah manusia. Antikristus adalah yang tidak membuat Yesus adalah gurunya, yang tidak membuat Yesus adalah bosnya. Itu ngomong. Iya. Nah, coba kau antikristus. Kau antikristus. Nah, coba kenapalah kau membahas Bible dah? Saya bukakan Bible-nya Coba, ya. Kenapalah kau membahas Bible? Jawab dulu, kenapa kau membahas Bible? Kenapa? Kenapa kau yang membahas Bible? Kenapa? Silakan baca, silakan baca. Silakan Bumarang, gini baca. aja. Dosa kejang-kejang baca aja, dosa kejang-kejang baca aja. Dosa kejang-kejang dulu baca Kenapa aja. kau yang bahas Siapa sih Bible? antikristus di situ siapa? Baca dulu. Yesus datang sebagai apa? Saya tanya sama kamu. Kenapa kau yang bahas Bible? Kenapa kau yang bahas Bible? Kenapa? Kenapa kau yang bahas Bible? Kenapa kau yang bahas Bible? Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai raja. Sebagai raja. Raja apa? Raja Tuhan atau raja manusia? Raja kami, raja kami. Iya, Tuhan atau bukan? Ya, raja kami, raja. Tuhan artinya raja sama kami. Tuhan artinya raja. Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai raja. Sebagai raja. Iya. Karena Tuhan itu artinya raja sama kami. Raja itu Tuhan atau bukan? Tuhan artinya sama dengan raja. Oh, tuh raja itu sama dengan Tuhan. Berarti Anda antikristus berarti. Kenapa? Anda yang antikristus. Kenapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Yesus adalah manusia tapi raja. Yesus adalah manusia tapi raja. Yesus adalah manusia tapi raja. Raja di sini nggak ada di sini. Manusia tapi Yesus itu datang sebagai pangkatnya manusia. raja, pangkatnya raja. Nggak ada dia dikatakan sebagai Manusia raja. itu. Jadi manusia jadi kalau raja itu nggak ada fisiknya gitu masukmu. Hei, kayak mana nih otakmu?
Jadi maksudmu dia raja, gak ada tubuhnya gitu Mana maksudmu? rajanya mana rajanya, Iya. mana rajanya? Kami yang menetap, Mana? kami yang memilih dia jadi raja kami. Mana rajanya? Ya. Kucluk, mana Kata, rajanya celuk? iblis tidak mau memilih Yesus menjadi rajanya. Iblis. Iya, jadi kejang-kejang melulu. Memang oten-oten ini bingung saya. Santailah gitu loh. Terimalah nasibmu, Nyi Roro Kidul ini adalah raja juga di sini gitu loh. Terima aja nasibmu nih, Nyi Roro Kidul adalah raja. Ini terima nasibmu. Yesus nggak kenal Kristen. Yesus itu hanya menghakimi ke-12 suku dari Bani Israel. Gak ada jatahnya Kristen di situ. Kristen itu yang datang nanti adalah Nyi Roro Kidul. Makanya Petrus Kristen artinya murid Yesus. Gitu loh. Kristen artinya murid Yesus. Kristen artinya murid Yesus. Kristen artinya murid Yesus. Kristen adalah jemaat yang mengatakan diri mereka Kristen adalah murid Yesus. Antioquia. Kristen artinya murid Yesus. Tidak, Kristen artinya antikristus. Kristen artinya murid Yesus. Kristen artinya murid Yesus. Kristen artinya Kristen murid Yesus. Sejak kapan kamu jadi muridnya Yesus? Sejak kapan? Sejak kapan? Kristen artinya murid Yesus. Gak mungkin kapan? Islam murid Yesus. Sejak kapan Kristen itu murid Yesus itu sejak kapan? Gak mungkin Muslim murid Yesus. Saya tanya kamu sejak kapan? Gak mungkin Muslim murid Yesus. Gak mungkin. Iya, saya tanya kamu sejak kapan Kristen itu murid Yesus itu sejak kapan? Arti kata Kristen adalah murid Yesus. Arti kata. Kalau kamu nggak tahu nih, saya kasih tahu kamu. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Mereka yang tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali ingat, untuk pertama kali disebut Ya, Kristen. artinya Kristen adalah perkumpulan orang-orang yang Kristen menamakan diri mereka Kristen di Antioquia. Ya, Kristen artinya yang percaya ajaran Yesus gitu loh. Kristen gak mungkin Muslim murid Yesus. Gak mungkin. Dari mana jalan ceritanya? Yesus mengajar. Yesus gak pernah ke Antioquia. Yesus gak pernah ke Antioquia. Dari mana jalannya Muslim murid Yesus? Dari mana jalannya coba? Dari mana jalannya Muslim murid Yesus? Dari mana? Dari mana jalannya murid Yesus? Memang dasar. Dari mana jalannya? Tergenapi berarti 1 Korintus 4 nomor 10 tadi. Dari mana? Dari mana jalannya Muslim murid Yesus? Dari mana? Dari mana murid? Sama gue masak ini. Dari mana? Coba jelaskan dulu. Jangan ku asal ngomong kau. Jangan asbun. Dari mana jalannya Muslim murid Yesus? Dari mana jalan? Coba jelaskan sama saya. Coba jelaskan. Jelaskan dulu bagaimana Muslim adalah murid Yesus. Masuk Bang Adi.